Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firda Agneta dengan NIM A1A3220778. Video ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah hukum pidana, di mana tugasnya yaitu menganalisis sebuah buku, di mana buku yang saya analisis berjudul Percobaan, Pernyataan, dan Gabungan Tindak Pidana, yang ditulis oleh Dr. Aksi Sinurat SH.M.Hum. Buku ini diterbitkan pada tahun 2024. Baik, langsung saja ke isi bukunya, di mana bab 1 membahas tentang percobaan, atau dengan bahasa lain fogging atau attempt. Nah, di bab 1 ini membahas mengenai kondisi ketika seseorang telah memulai pelaksanaan suatu tindak pidana, namun kejahatan itu tidak sesuai atau tujuannya tidak tercapai. Walaupun demikian, pelaku tetap dapat dipidana sebagaimana diatur dalam pasal 53 KUHP. Dasar pemindaiannya terletak pada adanya niat jahat yang sudah terwujud dalam tindakan nyata. Pada bagian ini juga dijelaskan dua aliran pemikiran mengenai percobaan, di mana yang pertama yaitu teori subjektif. Teori subjektif ini menilai percobaan dari niat jahat pelaku. Selama niat itu sudah tampak dalam tindak awal, maka percobaan dapat dipidana. Yang kedua yaitu teori objektif, di mana teori objektif ini menilai dari bahaya yang ditimbulkan terhadap kepentingan hukum. Nah, bab 1 ini juga memuat contoh-contoh perbuatan yang tampak tidak wajar, seperti mencoba membunuh orang yang ternyata telah meninggal. Namun karena niat dan tindakan nyata sudah terjadi, maka pelaku ini tetap dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, bab 1 ini menegaskan bahwa percobaan tindak pidana bukan sekedar tindakan yang gagal, tetapi merupakan bentuk kejahatan yang tetap dapat dipidana. Selanjutnya yaitu bab 2, penyertaan, atau dengan bahasa lain penyertaan ini disebut deal naming. Nah, di bab 2 ini membahas situasi ketika tindak pidana dilakukan oleh lebih dari satu orang. Dalam konteks ini, setiap orang dapat memiliki peran yang berbeda dan tingkat pertanggungjawabannya yang tidak sama. Dalam KUHP, penyertaan diatur dalam pasal 55 dan 56 yang menjelaskan beberapa bentuk pelibatan dalam bentuk pidana, yaitu yang pertama pelaku utama, yang kedua orang yang menyuruh melakukan, yang ketiga orang yang turut serta melakukan, yang keempat orang yang menggerakkan atau membujuk, serta yang terakhir yaitu pembantu tindak pidana. Pada bab 2 ini juga menekankan bahwa penentuan bentuk penyertaan sangat penting karena akan mempengaruhi berat atau ringannya pidana. Misalnya, pembantu tindak pidana ini biasanya menerima hukuman yang lebih ringan dibanding pelaku utama. Dengan kata lain, di bab 2 ini menjelaskan bahwa kejahatan dapat menjadi tanggung jawab bersama. Namun porsi kesalahan dan hukuman yang harus ditentukan secara adil sesuai peran masing-masing pelaku. Selanjutnya yaitu bab 3. Bab 3 ini membahas tentang gabungan atau perbarengan tindak pidana, atau kata lainnya konsursus atau samenloop. Nah, bab 3 ini membahas tentang kondisi ketika satu orang melakukan tindak pidana dari satu tindak pidana. Hal ini berbeda dengan penyertaan, di mana yang disoroti adalah jumlah pelaku. Dalam gabungan tindak pidana, yang menjadi fokus adalah jumlah perbuatan. Ada 3 kemungkinan yang dibahas. Yang pertama, beberapa tindak pidana diadili secara bersamaan. Yang kedua, ada tindak pidana yang belum diadili dan disebut sebagai delik tertinggal. Yang ketiga yaitu pelaku mengulangi kejahatan setelah pernah dijatuhi pidana sebelumnya, yang disebut residivisme. Pada bab ini juga dibahas sistem pemidanaan dalam gabungan tindak pidana, seperti apakah hukuman dijumlahkan, diperberat, atau dipilih yang paling berat. Hal tersebut disesuaikan dengan asas keadilan dan proporsionalitas dalam hukum pidana. Dengan demikian, bab ini menegaskan bahwa setiap tindak pidana harus dipertanggungjawabkan, terlebih apabila dilakukan berulang kali. Demikian pemaparan
Demikian pemaparan mengenai isi buku Capita Selecta Hukum Pidana yang membahas percobaan, penyertaan, dan gabungan tindak pidana. Pembahasan ini memberikan pemahaman bahwa hukum pidana tidak hanya berfokus pada tindakan yang selesai dilakukan, tetapi juga melihat proses terjadinya kejahatan serta peran setiap pelaku serta jumlah dan pengulangan tindak pidana. Sekian dari saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.